Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada pagi hari ini dengan judul Allah adalah ahli dari segala ahli. Pembentukan Tuhan. Supaya segala sesuatu bisa menjadi baik dalam pemandangan Allah dan manusia, maka syaratnya harus diubah. Begitu juga dengan perak. Karena benda tersebut sehabis ditambang tidak langsung memancarkan sinar putih, tetapi perlu dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa menarik dan bernilai. Dan ternyata tidak semua orang bisa membentuk perak menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Sebab untuk membentuk perak menjadi barang bagus dan bernilai memerlukan keahlian khusus, dan itu harus belajar kepada ahlinya dan memang harus mempunyai talenta di bidangnya. Kalau Salomo, Raja Israel yang ketiga, mengkhususkan tentang bejana yang berasal dari perak, karena akan ia jadikan hiasan ditaruh di bait Allah dan di istananya. Salomo untuk menghiasi bait Allah dan istananya, di samping dengan emas juga menghiasinya menggunakan perak, khususnya perlengkapan peribadatan dan perlengkapan rumah tangga. Istana Salomo, seperti apa yang dikatakan ayat firman Tuhan di bawah ini. Sisihkanlah sanga dari emas, maka keluarlah yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah bejana yang indah bagi tukang perak. Ayat di atas menunjukkan bagaimana proses menjadikan perak itu supaya mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan berestetika, sehingga sangat menarik dalam pemandangan manusia. Demikian pula dengan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ia tidak lagi menarik di hadapannya karena ia sudah kehilangan estetika, sebab gambar Allah dalam diri manusia sudah hilang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya gambar Allah dalam diri manusia bisa kelihatan lagi? Ya, syaratnya harus bersedia dibentuk lagi atau dilebur lagi seperti perak. Siapa yang bisa membentuk? Karena manusia yang menciptakan itu adalah Allah, maka yang sanggup membentuk lagi seperti semula hanya Dia. Untuk itu manusia harus hidup seturut dengan kehendaknya dan menurut apa yang Dia mau terhadap diri kita, sebab Ia lebih tahu dengan apa yang menjadi kebutuhan kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Dengan demikian Allah akan lebih mudah di dalam melakukan pembentukan terhadap diri kita sehingga menjadi indah dalam pemandangannya. Amin.